Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Heron Malingkas. Hari ini kembali lagi saya akan memberitakan firman Tuhan. Dan pada saat ini tentu saja materi yang saya sampaikan ini tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. Puji Tuhan, akan tetapi sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk berdoa sebentar. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini hamba-Mu lagi boleh Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong berkati hamba-Mu, urapilah hamba-Mu, sembunyikan belakang salib-Mu, sehingga terang Kristus saja yang bersinar di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berterima kasih ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 53, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan satu pasal ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan sebaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan baginya ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayatnya yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang dapat memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan di dalam Yesaya 53, ayatnya yang pertama sampai ke-12. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu saja ini adalah merupakan suatu nubuatan Nabi Yesaya akan datangnya Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah yang akan membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Nabi Yesaya menjelaskan secara rinci bagaimana penderitaan dia, bagaimana kesengsaraan, serta siksaan-siksaan itu dapat dijelaskan oleh Nabi Yesaya secara detail. Kita bisa melihat
pembacaan kita pada saat tadi, bahwa dijelaskan Yesus Kristus atau Sang Mesias ini akan mengalami penderitaan, suatu penderitaan yang sangat hebat, penderitaan yang tak terperikat yang akan dialami oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Ia dicelah di dalam ayatnya yang ketiga. Kemudian Dia kena luka dan hancur di ayatnya yang kelima. Kemudian Ia kena sengsara di dalam ayat yang ketujuh. Dia terkena tulah dan hukuman di ayat yang ke-8. Kuburannya berada di antara orang kafir, ayatnya yang ke-9. Dia dihancurkan dan disakiti, ayatnya yang ke-10. Ini semua adalah bagian atau rincian penderitaan, kesengsaraan, siksaan-siksaan yang dialami oleh Sang Mesias, Yesus Kristus. Ini merupakan satu nubuatan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan tentu saja nubuatan ini tergenapi. Sehingga kita bisa membaca di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 Injil ini menuliskan secara jelas bagaimana penderitaan Dia. Oleh sebab itu, pada saat ini tentu saja merupakan suatu perenungan bagi saya dan saudara. Bagaimana kasih Allah ya yang Tuhan tunjukkan kepada dunia ini. Sehingga firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas menyebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesengsaraan, penderitaan, kematian Kristus di kayu salib ini merupakan suatu kasih Allah yang tak terbatas. Kepedulian Allah kepada kita semua untuk menebus kita dari dosa. Sehingga Yesaya menjelaskan, menggambarkan tentang penderitaan. Walaupun di dalam ayat selanjutnya, kesengsaraan, penderitaan, siksaan ini sesungguhnya bukanlah ditujukan kepada Dia. Bukanlah Dia yang harus menanggungnya. Bukanlah Kristus yang harus mengambil resiko ini. Akan tetapi sesungguhnya karena dosa kitalah, karena pemberontakan kitalah, sehingga Dia rela mati untuk saya dan saudara. Apa yang Ia deritakan adalah untuk orang lain. Sehingga di dalam ayat selanjutnya, kalau kita memperhatikan, apa yang Ia derita untuk orang lain karena Ia tidak berbuat dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dijelaskan bahwa Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena saya dan saudara. Kita melihat bahwa bagaimana kasih Kristus, penderitaan Kristus ditunjukkan bagi saya dan saudara. Setidaknya kita melihat ada 7 berkat Tuhan bagi saya dan saudara yang Allah tunjukkan lewat penderitaannya. Pertama adalah Dia menanggung penyakit kita, ayat yang keempat. Dia menanggung kesengsaraan kita, masih di ayat yang keempat, di Yesaya 53. Kemudian yang ketiga, Dia menanggung pemberontakan kita, ayat yang kelima. Kemudian Dia menanggung kejahatan kita, ayat yang ke-6. Ia membenarkan kita, ayat yang ke-11. Dan Allah menyerahkan orang-orang besar ke dalam tangannya, ayat yang ke-12. Dan yang ke-7, berkat yang ke-7 yang Tuhan tunjukkan ialah Ia menebus dosa kita, ayat yang ke-12. Jadi Tuhan, Yesaya menjelaskan secara rinci tentang penderitaan, tentang siksaan Dia.
Kemudian Yesaya juga menjelaskan bahwa di balik penderitaan, di balik kesengsaraan dia, ada 7 berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan, yang saya bacakan tadi. Semuanya ini semata-mata hanya untuk menolong kita, mengangkat kita, membenarkan kita di hadapan Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kemudian firman Tuhan juga berkata dalam Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apapun yang kita minta, akan Allah berikan. Dia rela memberikan anaknya mati di kayu salib. Apatah lagi kita, apa yang akan kita minta akan Tuhan berikan. Asalkan kita mengubah hidup kita. Kita melihat bagaimana kasih Kristus, pengorbanan Kristus. Ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal bagi saya dan saudara, kita melihat, kita menghayati pengorbanan Kristus. Akan tetapi, apakah balasan kita? Apa yang kita harus lakukan? Firman Tuhan kan berkata bahwa dengan apakah yang akan kubalas segala kebajikannya bagi kita. Tentu saja dengan perenungan yang kita lihat saat ini. Pengorbanan Kristus yang kita saksikan saat-saat ini. Apa yang harus kita kerjakan? Tentu saja kita harus menuruti teladannya. Kita harus mengimplementasikan apa yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Yaitu, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata pula di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kesemuanya ini hanya untuk mendatangkan keselamatan bagi saya dan saudara. Pengorbanan Kristus di kayu salib hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Apa yang ia kerjakan adalah untuk menebus saya dan saudara. Seperti yang kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga, 4. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi firman Tuhan sangat jelas sekali pada saat ini, di mana kita melihat bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib semata-mata hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dijelaskan tadi bahwa dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu, marilah ya kita harus melakukan tanggung jawab saya dan saudara. Kita harus mengimplementasikan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita pergi untuk bersaksi. Karena perintah firman Tuhan ketika dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, dia berpesan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Dan apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh tanah Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi kita harus mengerjakan akan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, menyerahkan anaknya bagi kita semua, mati di kayu salib hanya untuk supaya saya dan saudara diselamatkan. Kemudian firman Tuhan berkata bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa ini muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat yang ke-18-19. Kemudian firman Tuhan berkata bahwa Matius pasalnya yang ke-24
ayatnya yang ke-15, bahwa Injil Kerajaan Allah ini harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, barulah tiba kesudahannya. Dan kita harus mengerjakan tugas tanggung jawab, yaitu kita memberitakan Injil. Kemudian di dalam proses itu kita juga harus menjaga akan kebenaran hidup kita, ya, supaya hidup kita ini tidak tercelah. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini harus suci dan kudus, ya. Kita harus teladan yang baik, sebagaimana perintah firman Tuhan bahwa ya kita harus mengeluarkan buah-buah roh di dalam Galatia 5 ayat 20-23. Itulah yang akan mencerminkan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena Tuhan rela berkorban bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita harus kembali, kita harus menunjukkan akan bukti kita, bagaimana kita membalas kebajikan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab, kita harus memikul tanggung jawab, yaitu kita pergi untuk menjadi saksi. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang mendengar akan kabar keselamatan, dan banyak jiwa-jiwa juga yang akan bertobat. Mereka diselamatkan. Itulah yang menjadi tanggung jawab saya dan saudara. Itulah bukti untuk kita menunjukkan bagaimana kasih Kristus, kematian Kristus kayu salib. Kita juga harus tunjukkan itu. Kita implementasikan itu dengan kita berbuat baik, dengan kita terus mengambil tanggung jawab itu untuk bekerja di ladang Tuhan, yaitu memenangkan banyak jiwa-jiwa. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi saya dan saudara. Di tengah-tengah dunia ini, yang dimana Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan terus memberikan kita kesempurnaan, sehingga kita menjadi pribadi yang baik, kita sempurna tubuh, jiwa, dan roh, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Puji Tuhan, haleluya, amin.